Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Devosi kita pada pagi hari ini dengan judul Allah mengubah hati Petrus. Mari kita baca Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Di dalam zaman Perjanjian Baru, setelah Tuhan Yesus memilih dan memanggil para rasul, ia terus bekerja membentuk hati rasul-rasulnya. Salah satu rasul yang cukup berani adalah Petrus. Tadinya, Petrus sangat percaya diri dan merasa dia adalah rasul yang cukup baik dan bahkan merasa dia adalah yang paling berani berkorban demi Tuhan Yesus dibandingkan rasul-rasul yang lain. Kondisi hati seperti ini yang merasa bahwa diri lebih baik, lebih berani korban, dan akhirnya menghina rasul yang lain sangat tidak sesuai dengan isi hati Tuhan Yesus. Maka Allah membentuk Petrus dengan berbagai peringatan keras dan akhirnya melalui sebuah pergumulan berat ketika ia ternyata menyangkal Tuhan Yesus. Petrus sangat sedih hatinya. Tapi kejadian itu amat perlu untuk menyadarkan bahwa ia tidak seberani yang ia pikirkan. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Ketika ia bangkit, Tuhan Yesus menemui Petrus dan memulihkannya. Karena jika tidak demikian, Petrus tidak mungkin bangkit dari kesedihan dan penyesalannya yang berlarut-larut dan mungkin sekali tidak akan melayani Tuhan lagi. Tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia memulihkan Petrus dan memakai hidupnya. Mari kita renungkan bersama. Bagaimana cara Allah mengubah hati Petrus? Anak-anak, ketika engkau patah semangat dan hidup dalam penyesalan, maka jalan satu-satunya bukan berada dalam kondisi itu terus, tapi datanglah pada Tuhan Yesus dan mintalah pengampunannya. Dan untuk menutup devosi kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami juga memerlukan pemulihan dari Kristus. Kepercayaan diri kami yang berlebihan membuat kami jatuh dalam penyesalan. Jangan biarkan kami larut dalam keputusasaan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.